Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabarnya Anda semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Senang sekali hari ini saya Felicia Lili dapat menemani Anda semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan pada kesempatan hari ini di studio telah hadir Romo Markus Nur Widi Pranoto yang biasa kita sapa dengan Romo Widi. Romo Widi, apa kabarnya? Penuh berkat, terima Penuh kasih. dengan sukacita, Romo. Sukacita luar biasa, Amin. Ibu Lili. Ya, terima kasih Romo sudah berkenan untuk hadir dalam acara Oase Rohani Katolik ya Romo. Sama-sama. Romo Widi, Romo ini kan berkarya di Biro Nasional Karya Kepausan Indonesia dan di Iya, KWI benar, ya Romo ya. benar. Nah, Romo bisa tolong jelaskan kepada kita semua apa saja sih yang dilakukan di Biro Nasional Karya Kepausan Indonesia dan di KWI? Ya. Karya Kepausan Indonesia merupakan satu lembaga kepausan yang ada di negara kita ini, di Indonesia. Lembaga ini bernaung atau berada di bawah Kongregasi Penginjilan Bangsa-Bangsa. Nah, lembaga kepausan ini mengampu 4 syarikat. Yang pertama adalah syarikat kepausan untuk pengembangan iman. Yang kedua adalah syarikat kepausan untuk anak dan remaja misioner, atau kerap kali kita mengenalnya dengan sebutan SEKAMI. Gitu. Yang ketiga adalah syarikat kepausan Santo Petrus Rasul untuk pengembangan panggilan. Dan yang keempat adalah syarikat kepausan untuk kesatuan misioner, baik imam, awam maupun kaum religius. Itu. Ya. Nah, sedangkan di KWI sendiri apa yang karya Romo lakukan di KWI? Ya. Di KWI, di Konferensi Wali Gereja Indonesia, saya diberi tugas menjadi sekretaris Komisi Karya Misioner. Nah, ini sebetulnya kalau dilihat bersama dengan karya kepausan Indonesia itu tadi, sebetulnya semacam dua sisi dari satu keping mata uang gitu. Satu sisi adalah karya kepausan Indonesia, satu sisinya lagi itu Komisi Karya Misioner. Satu keping mata uang karena apa? Sama-sama bergerak dalam bidang misi, bergerak dalam bidang evangelisasi itu. Hanya yang satu itu lembaga internasional kepausan, yang satu lagi adalah lembaga nasional yaitu dalam naungan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Ya. Demikian. Ya. Baik Romo Widi, terima kasih. Semoga karya-karya Romo baik di KWI maupun di Biro Nasional Karya Kepausan Indonesia terus semakin maju. Amin. Ya Romo. Terima kasih dukungannya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai acara Oase Rohani Katolik hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka bersama Romo Widi. Para sahabat Oase Rohani Katolik terkasih, marilah kita buka dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Rahim, Engkaulah sumber kebaikan. Kami bersyukur atas masa Prapaskah ini, masa yang penuh berkat, masa yang penuh rahmat. Kami mohon, limpahkanlah roh-Mu untuk membimbing kami menapai peziarah masa Prapaskah ini. Membimbing kami kepada Sang Sumber Air Hidup, yakni Yesus Kristus Putra-Mu. Karena hanya dalam Dialah kami menemukan keselamatan dan kehidupan sejati. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah ketiga. Dan marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan-bacaan liturgi hari ini. Bacaan pertama diambil dari Kitab Keluaran bab 17 ayat 3 sampai dengan 7. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan dengan ayat 5 sampai dengan 8. Sekali peristiwa setelah bangsa Israel melewati padang gurun Sin dan berkemah di Rafidim, kehausanlah mereka di sana. Maka bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Maka berfirmanlah Tuhan kepada manusia, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah serta beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Pukullah gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Maka dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menanggapi bacaan yang telah kita dengar dengan Mazmur tanggapan. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan lagu syukur. Bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian Mazmur. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Masuklah, mari kita sudut menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya serta kawanan dombanya. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita mendengarkan bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 5 sampai dengan 8. Saudara-saudara, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah
oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk ke dalam kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia itu kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil hari ini. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 4 ayat 5 sampai dengan 42. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan, Engkau benar-benar juru selamat dunia. Berilah aku air hidup, supaya aku tidak haus lagi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu, ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota untuk membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Maklumlah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapa Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur itu amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya,
Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus sampai ke hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berilah aku air itu, supaya aku tidak haus, dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu, dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padamu pun bukanlah suamimu. Dalam hal ini, engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepada Yesus, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah datang sekarang, bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu, aku tahu bahwa Mesias yang disebut juga Kristus akan datang. Apabila datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-murid Yesus, dan mereka heran bahwa Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun berkata, apa yang engkau kehendaki? Atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Sementara itu, perempuan tadi meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Kristus? Maka mereka pun meninggalkan kota, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu, murid-murid mengajak Yesus, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi, Yesus berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku
dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal pada mereka. Dan Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak orang lagi yang menjadi percaya karena perkataan Yesus. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita telah mendengarkan bacaan-bacaan liturgi untuk hari ini. Romo Widi, di sesi yang pertama ini kiranya Romo dapat memberikan inspirasi atau kabar sukacita dari bacaan pertama dan kedua hari ini, Romo. Baik Ibu Lili dan para sahabat Oase Rohani Katolik. 3 bacaan baru saja kita dengarkan, yaitu dari kitab Keluaran, surat Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Roma, dan Injil menurut Santo Yohanes. Ketiganya mau mewartakan satu hal ini, yaitu Allah adalah sumber kehidupan. Allah hadir sebagai air kehidupan yang melegakan dan memuaskan, memenuhi kerinduan setiap orang, setiap makhluk, serta memberikan damai sejahtera. Nah, kehadiran Allah yang demikian ini secara nyata penuh terjadi di dalam Yesus Kristus. Itu. Air, sebagaimana tadi dikisahkan di dalam bacaan yang pertama, yaitu kitab Keluaran, air merupakan hal yang sangat vital. Sehingga tadi disampaikan, ketika bangsa Israel dituntun keluar oleh Musa, keluar dari Mesir, kemudian sampai ke padang gurun, mereka kehausan dan kemudian bersungut-sungut. Menandakan bahwa air adalah vital, lebih daripada sekedar makanan. Untuk makanan kita mungkin masih bisa bertahan, tetapi untuk air, ini kita sangat merindukan, sangat membutuhkan, sangat vital. Bahkan sebagian besar dari tubuh kita ini, 60% lebih, itu terdiri dari air. Itu. Dan Allah hadir di sini sebagai air kehidupan. Dan itu menandakan bahwa, atau mau ditunjukkan bahwa Allah itulah yang paling vital.
kehidupan manusia tidak akan ada apa-apanya, akan sia-sia kalau tidak terarah pada Allah, Sang vital ini, Sang sumber kehidupan ini. Dan itu secara nyata ditemukan dalam pribadi Yesus Kristus, sebagaimana dikisahkan dalam bacaan Injil tadi. Ya Romo, dan sekarang ada apa lagi yang dapat disampaikan Romo dari bacaan kitab Keluaran ini Romo? Ya, dari kitab Keluaran ini kita juga bisa mengkaji, menemukan bahwa bangsa Israel senantiasa mudah sekali mengeluh, mudah sekali bersungut-sungut, seperti tadi disampaikan. Maka bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir? Untuk membunuh kami kah? Anak-anak kami?" Seperti ini. Dia tidak mengingat, bangsa Israel tidak mengingat bagaimana Allah telah menuntun mereka keluar dari perbudakan tanah Mesir, perbudakan bangsa Mesir. Nah, dia tidak mengingat itu. Jadi pada saat itu mereka ada unsur tidak percaya kepada Tuhan, ya Romo. Allah senantiasa setia. Dari kitab Keluaran yang baru saja kita dengarkan ini, mau mengatakan juga bahwa Allah selalu setia. Allah selalu menyertai. Tetapi sebaliknya, bangsa Israel, manusia, kita pada umumnya juga, itu kerap kali yang justru tidak setia. Tidak mau atau tidak percaya secara penuh kepada Allah sendiri. Selalu bersungut-sungut, menghadapi kesulitan sedikit, mengeluh, tidak bersyukur. Gitu. Maka kita, rasa saya hendaknya ketika menghadapi situasi-situasi sulit, situasi-situasi terbatas, jalan-jalan buntu, penderitaan yang mungkin tidak tertahankan, kita kembali bersandar kepada Allah. Percaya bahwa Allah itulah juru selamat, bahwa Allah itu yang setia, yang akan senantiasa mencukupi, tetapi sesuai dengan kehendaknya, sebagaimana ditunjukkan di dalam kitab Keluaran ini. Ya, secara duniawi, sebagai manusia, kita kadang-kadang sering mengeluh pada saat kita merasakan suatu penderitaan gitu ya Romo. Tapi pada saat senang, kadang-kadang lupa bersyukur gitu Romo. Ya, jadi di sini kita juga diingatkan dalam situasi apapun hendaknya kita selalu bersyukur dan ingat kepada Allah Tuhan kita. Iya, dan itu perlu dilatih terus-menerus. Latihannya bagaimana? Berlatih untuk bersyukur, menemukan hal-hal dalam kehidupan sehari-hari yang bisa disyukuri. Mulai dari yang terkecil, dari yang mungkin remeh-temeh, dari yang bisa bangun, bisa tidur nyenyak, ya kan? Bisa merasa damai dalam keluarga, memiliki hubungan yang damai, tentram dengan anak-anak, dengan suami atau istri, dengan anggota keluarga, dengan anggota masyarakat gitu. Meskipun suatu saat tertentu ada pertengkaran, ada perselisihan, tetapi kan tidak sepanjang hari seperti itu, tidak sepanjang waktu. Nah, hal yang kecil-kecil, yang terus-menerus, itulah yang kemudian harus ditumbuhkan. Dan menyadari bahwa itu adalah karya Roh sendiri, karya Tuhan sendiri. Sebagaimana Rasul Santo Paulus dalam bacaan yang kedua itu sampaikan, ya kan? Romo, tapi Romo tahan dulu nih. Sepertinya Romo masih bersemangat sekali ya, masih ingin melanjutkan dari bacaan yang kedua. Tapi nampaknya kita harus jeda sejenak Romo untuk merenungkan apa yang telah disampaikan oleh Romo Widi. Kita akan jumpa kembali di sesi yang kedua dalam acara yang sama, Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jumpa kembali kita dalam acara Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua.
Anda masih ditemani oleh Romo Markus Nur Widi Pranoto dan saya Felicia Lili. Bagi saudara-saudari yang terkasih, jika Anda mempunyai pertanyaan atau ingin sharing iman, Anda dapat mengirimkannya ke nomor 0881 02513 3438 atau dapat juga mengirimkannya melalui email ke alamat email kami di orkkaj@yahoo.com. Romo Widi, di sesi yang kedua ini kiranya Romo berkenan untuk mengulang sedikit Romo apa yang telah disampaikan dari sesi yang pertama ya Romo. Para sahabat Oase Rohani Katolik, jadi 3 bacaan yang baru saja tadi kita dengarkan yang menjadi bacaan Minggu Prapaskah yang ketiga ini mau menyatakan bahwa Allah adalah sumber air hidup yang melegakan dan memenuhi kerinduan manusia serta memberikan damai sejahtera. Allah yang hadir demikian ini nyata ada atau hadir di dalam pribadi Yesus Kristus. Dialah sang sumber air kehidupan yang memberikan keselamatan dan juga hidup sejati. Ya, baik. Demikian. Romo, tadi di akhir sesi pertama Romo sudah bersemangat ya Romo akan masuk ke permenungan dari bacaan kedua dan Injil ya Romo. Nah sekarang kabar sukacita apa yang Romo dapat sampaikan? Baik. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa kitab Keluaran yang menjadi bacaan pertama kita kali ini mengisahkan juga bahwa umat Israel itu kerap kali tidak setia. Berbeda sekali dengan Allah yang telah memilihnya. Hadir selalu setia. Umat Israel menggambarkan perjalanan hidup kita. Hidup manusia zaman ini yang kerap kali bersungut-sungut, mudah mengeluh ketika menghadapi persoalan kecil, penderitaan entah yang ringan, apalagi berat. Itu tidak percaya akan kesetiaan Allah. Itu. Padahal Allah setia. Dan kesetiaan Allah itu ditunjukkan, ditegaskan lagi oleh Rasul Santo Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma tadi. Yaitu kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Allah inilah yang telah berdiam, dicurahkan kepada kita dalam hati kita. Itu yang menguatkan kita, menuntun kita kepada Allah untuk selalu mengarahkan diri kepada Allah. Untuk itu dari pihak kita perlu terbuka terhadap Roh Kudus itu. Membuka hati, membuka diri bagi karya Roh itu. Dengan apa lalu? Untuk menajamkan itu dengan latihan-latihan rohani. Entah itu dengan doa, dengan keheningan, dengan membaca dan merenungkan sabda Tuhan, dengan latihan bersyukur atas kehidupan ini mulai dari yang kecil-kecil, dari hal-hal yang sederhana, sampai hal besar yang terjadi di dalam hidup kita. Ya, nah sekarang Romo, inspirasi apa yang dapat Romo sampaikan dari bacaan Injil kita hari ini Romo? Ya. Ibu Lili dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan Injil kita kali ini amat panjang. Dari Injil Yohanes bab 4 ayat 5 sampai 42. Panjang sekian sekali. puluh ayat ya. Meskipun sebetulnya ada versi pendek bacaan, tetapi memang saya sengaja tadi membacakan yang versi panjang. Supaya apa? Supaya bagi kita menjadi semakin jelas perjalanan iman itu. Karena bacaan Injil kita kali ini itu sebetulnya mencerminkan perjalanan iman kita. Perjalanan iman wanita atau perempuan Samaria itu mewakili atau menggambarkan
perjalanan iman kita, peziarahan kita. Nah, seperti perempuan Samaria ini, pengenalan akan Yesus itu terjadi secara bertahap. Demikian pula kita. Pertama, antara orang Samaria dan orang Yahudi itu boleh dikatakan tidak akur gitu ya. Seperti tadi diberikan di sini dalam bacaan Injil tadi, maklumlah orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi orang Yahudi merasa dirinya lebih tinggi posisinya gitu ya, Romo? Ya, orang Samaria itu lebih dicap lebih rendah gitu. Karena apa? Karena orang Samaria itu hanya mengakui 5 Taurat Musa saja. Sementara kitab-kitab yang lain dia tidak mengakuinya, sehingga dirasakan atau dianggap orang Samaria itu yang tidak suci, yang lebih rendah. Kecuali itu orang Samaria juga bergaul dengan bangsa-bangsa lain, dalam arti tertentu adalah bangsa kafir, sehingga sedikit banyak terjadi satu pengaruh di situ kan. Nah ini, maka mengherankan bahwa Yesus yang adalah orang Yahudi itu mau berjumpa dengan orang Samaria, apalagi perempuan. Karena dalam tradisi Yahudi tidak lazim, atau ada catatan yang mengatakan bahwa laki-laki Yahudi itu tidak akan berbicara dengan perempuan, apalagi orang Samaria. Maka ini mengherankan itu. Dan Yesus minta minum kepada wanita Samaria ini. Itu lebih mengagetkan lagi. Maka tadi disampaikan, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku? Ya. Ini tahapan awal pengenalan pada Yesus itu. Mungkin kita juga demikian. Pada awal-awal dulu, terlebih yang mungkin baptis dewasa seperti itu, bukan baptis bayi atau baptis anak, tidak begitu mengenal Yesus. Yesus itu siapa? Atau mungkin bahwa Yesus ini satu bagian dari orang kafir, gitu kan? Nah, tapi kemudian apa yang terjadi? Dari yang tidak mengenal, bahkan bersikap curiga, tidak simpatik. Kemudian kita lihat tadi, perempuan Samaria itu melihat Yesus mulai simpati, gitu ya. Dari curiga, lalu ada sedikit meragukan, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Meragukan. Dari ragu kemudian menjadi simpati. Itu. Tuhan, berilah aku air itu supaya aku tidak haus. Ada simpati. Pengenalan semakin mendalam lagi. Mengenal Yesus bukan hanya sebagai orang Yahudi, tetapi mengenal Yesus sebagai Nabi. Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang Nabi. Pengenalan kita juga seperti itu. Awal itu menganggap Yesus orang asing, orang lain, bahkan kafir. Lama-lama simpatik, lama-lama oh ya, engkau Nabi. Gitu. Tapi tidak hanya sampai di situ. Perempuan Samaria itu dibawa pada iman akan Kristus, engkau Mesias. Disampaikan. Aku tahu bahwa Mesias yang disebut juga Kristus akan datang. Apabila datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Inilah perjalanan iman, cerminan perjalanan iman. Dari yang sungguh tidak kenal, mencuriga, mencap jelek, sampai pada pengakuan. Perjalanan iman kita pun seperti itu. Hendaknya sampai pada pengenalan mendalam bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat. Itu. Tidak hanya menurut kata orang, tetapi apa? Menurut pengalamannya sendiri. Percakapannya dengan Yesus sendiri. Para sahabat oase rohani. Tidak hanya sampai di situ. Tetapi lebih dari itu. Ia yang telah mengenal Yesus secara mendalam. Ia pula
akan mewartakannya kepada yang lain. Karena diliputi sukacita itu tadi, kegembiraan. Dia menemukan pilihannya, menemukan kerinduannya itu. Demikian Bu Lili dan sahabat Oase Rohani. Romo, ini ada sedikit menggelitik bagi saya ya Romo, satu pertanyaan. Di ayat yang ke-6, di sini dikatakan, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Nah, berarti wanita Samaria itu ada di untuk mengambil air itu ada sekitar pukul 12 di situ ya Romo ya. Siang hari, tengah hari. Tapi lazimnya biasanya kalau orang yang mengambil air itu biasanya itu di pagi hari atau di sore hari ya Romo, tidak di siang hari sedang panas terik begitu. Tapi ini kenapa hal ini dilakukan di siang hari Romo? Rasa saya ini menunjukkan dua hal, baik itu dari sisi perempuan Samaria itu maupun dari sisi Yesus sendiri. Dari sisi perempuan Samaria, memang tidak lazim siang hari dia datang mengambil air itu, sementara lazimnya pagi atau sore hari seperti itu kan. Nah, tadi diberi keterangan di sini. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Itu. Karena pada siang hari itu hampir tidak ada orang, atau kalau ada mungkin hanya 1-2 aja. Nah, tampaknya dia sadar bahwa dia tidak mau berjumpa dengan orang, karena orang-orang tahu siapa dirinya, yang tadi diungkap kehidupan pribadinya di dalam percakapan dengan Yesus. Kemudian, gitu kan, yang dia bersuami atau memiliki 5 suami seperti itu kan. Nah, ini kan kehidupan yang apa ya, tidak ideal katakanlah, kehidupan yang mungkin tidak diharapkan oleh orang pada umumnya dan juga pada tradisi mereka. Yang kedua, dari sudut pandang Yesus, keterangan pukul 12 dan siang hari ini, dan Yesus haus, lalu dia berada duduk di pinggir sumur itu, mau menunjukkan bahwa Yesus ini sungguh manusia, gitu kan? Yang sungguh manusia, yang memiliki rasa haus juga. Dan yang kedua, dia mau berjumpa dengan perempuan Samaria ini. Ini tampaknya juga dia berjumpa dan membuka perjumpaan itu. Jadi tidak menganggap remeh, tidak menganggap tabu atau tidak menganggap rendah, tetapi menjadi semakin cair nantinya di dalam perjumpaan itu. Dan kalau kita lihat dari bacaan ini, Yesus mengatakan mengenai air hidup. Ya, tapi sepertinya wanita Samaria ini mengartikan arti air itu lain ya Romo ya. Wanita Samaria ini mengartikan air itu untuk menghilangkan rasa haus gitu. Ya, jadi ada perbedaan pengertian mengenai air hidup ini. Betul. Jadi memang perempuan Samaria menangkap secara harfiah mengenai air hidup itu. Sementara Yesus memaksudkan lebih dalam daripada itu. Tetapi dari sini bisa dikatakan bahwa Yesus memulai percakapan itu dari sesuatu yang dibutuhkan sehari-hari, dari kebutuhan yang vital bagi hidup manusia, yaitu air. Ini. Dan ini kalau dilihat dari sudut pandang misi atau evangelisasi, menjadi petunjuk atau menjadi bimbingan bagi kita bahwa kita untuk mewartakan
iman akan Kristus, mewartakan Injil, kabar gembira, sukacita Injil, itu tidak mulai dari yang mengawang-awang, tidak memulai dari sesuatu yang abstrak gitu ya, memulai dari sesuatu yang tidak mudah dipahami, tetapi mulai dari yang paling real, dari kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, bahwa pewartaan Injil itu bukan hanya urusan ajaran-ajaran, tetapi juga urusan perkara yang real, kebutuhan sehari-hari. Maka bisa mewartakan Injil pun melalui ini, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, menjadi jalan masuk di situ. Nah ini dan sahabat Oase Rohani. Ya, dan di sini juga Yesus menghargai atas kejujuran wanita Samaria ini ya Romo ya, di mana dia pada saat Yesus mengatakan kembalilah kepada suamimu, dan wanita Samaria ini mengatakan bahwa ia tidak mempunyai suami. Ya, jadi Yesus melihat kejujuran wanita ini. Di sini juga kita bisa dapat belajar, hendaknya kita selalu jujur kepada Allah kita, gitu ya. Benar. Dan perempuan ini menjadi enjoy seperti itu ya, untuk bahkan dia berani mengungkapkan realitas dirinya yang seperti tadi saya sampaikan itu tidak ideal, gitu. Bu Lili mengatakan kejujuran, gitu. Jadi berjumpa dengan Tuhan itu jujur, dibutuhkan kejujuran, tetapi juga menantang kejujuran itu untuk mau terbuka kepada Tuhan. Yang kedua, inilah perbedaan antara Samaria dan Yudea, dalam hal ini Yahudi. Nah, di dalam tradisi Samaria, perempuan itu memiliki kedudukan yang kurang lebih setara, gitu ya. Sehingga mengapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena dia sepertinya secara enak gitu kan, omong dengan Yesus yang adalah laki-laki. Dan nanti pada pertengahan bacaan Injil itu kan sampaikan bahwa perempuan Samaria ini pergi pulang ke kotanya, menjumpai orang-orang gitu kan, dan menyatakan perjumpaannya dengan Yesus ini. Nah, dan orang-orang mengikutinya. Nah, ini kan sesuatu yang sesuatu yang mau menunjukkan bahwa perempuan ini memiliki suara di situ ya, artinya bisa didengarkan. Coba kalau tidak setara, mungkin perempuan ini mau bicara apa ya dicueki seperti itu. Nggak peduli kan tidak peduli orang, tapi karena kurang lebih setara lalu dia. Nah ini yang ketiga, percakapan ini kemudian membuka semacam aib seperti itu, mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu datang untuk menjumpai orang-orang yang mungkin berada dalam situasi-situasi tidak ideal, bukan untuk apa, tetapi untuk merangkul, merengkuh, berbela rasa, untuk menyelamatkan mereka, memberikan kesejukan, memberikan air hidup ini, ya kan? Dan situasi yang tidak ideal, situasi yang mungkin membuat malu, peristiwa hidup yang membuat dikucilkan, dibully, itu tidak menghambat perjumpaan dengan Tuhan. Ya, pada saat wanita ini bercakap-cakap dengan Yesus, kan tadinya dia
mau mengambil air dengan tempayannya ya Romo ya. Tapi setelah dia bercakap-cakap dengan Yesus, dia meninggalkan tempayannya dan dia pergi ke kota untuk mengabarkan kabar sukacita gitu ya Romo ya. Nah jadi di situ wanita Samaria ini telah merasakan suatu air kehidupan baru bagi dia gitu. Iya, betul. Jadi orang Samaria ini udah terpesona dengan Kristus ini, dengan Yesus ini. Dia sudah terpesona sampai segala-galanya dia tinggalkan. Yang maksud awalnya mau mengambil air, ditinggalkan. Nah, ini mengajarkan kepada kita, ya kan? Seberapa terpesonanya kita pada Yesus itu. Gitu. Nah, iman kita pada Kristus hendaknya sampai ke situ. Terpesona. Sehingga Yesus, Tuhan, Mesias, Juru Selamat ini sungguh-sungguh mempesona hidupku. Sehingga aku hanya terus-menerus memiliki kerinduan berjumpa dengan Dia. Membuka hati, membuka diri, membuka hidup hanya diisi oleh Kristus ini. Dan kemudian seperti perempuan ini juga, karena saking terpesonanya, dia tidak tahan lagi untuk menceritakan kepada yang lain. Dan kita juga seperti itu hendaknya. Terpesona menceritakan kepada yang lain. Melalui apa? Baik melalui kata-kata maupun melalui kesaksian. Dalam pekerjaan sehari-hari, ya, dalam pergaulan, dalam percakapan. Seperti itu. Ya. Dan di mana orang-orang Samaria pada saat itu akhirnya banyak yang percaya dan meminta Yesus untuk tinggal selama 2 hari ya Romo ya di Samaria itu. Betul. Ini tanda lain juga. Maka tadi saya katakan juga, Injil ini sangat indah dan sangat syarat makna gitu kan. Ini pun bisa dikatakan kan tanda iman semakin mendalam. Iman semakin teguh, tanda keterpesonaan itu. Ketika mengatakan, meminta kepada Yesus untuk apa? Tinggal. Gitu. Untuk tinggal bersama. Gitu. Nah, hendaknya iman kita menuntun sampai ke situ. Tuhan Yesus, tinggallah di dalam hidupku, dalam hatiku. Rajailah aku, kuasailah keluargaku, kuasailah hatiku. Sehingga bukan lagi kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ya, Romo, sekarang kita akan bicara dengan kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita sebagai orang berdosa, Romo, sepertinya ada satu titik yang untuk mengakui kesalahan kita itu sepertinya sulit sekali gitu, Romo. Ya. Bagaimana supaya kita bisa dengan rendah hati mau mengakui kesalahan kita, Romo? Ya, ini perlu latihan terus-menerus ya. Tidak bisa sekali jadi. Tetapi ini adalah latihan terus-menerus gitu ya. Mulai dari latihan bahwa, oh iya, aku salah. Oh iya, untuk ini aku salah. Yang kedua, kemudian setelah menyadari, oh ya aku salah, latihan berani untuk mengatakan maaf. Gitu. Kalau belum berani mengeluarkannya dalam dari mulut, gitu, paling tidak di dalam hati, aku salah, aku mohon maaf. Gitu. Nah, ini emang perlu latihan terus-menerus, gitu, dan tentu juga butuh bantuan Roh Kudus. Maka perlu memohon di dalam doa rahmat, memohon rahmat Tuhan untuk dimampukan mengakui kesalahan dan kemampuan untuk meminta maaf, tapi juga memohon rahmat untuk bisa memaafkan atau mengampuni yang lain, mereka yang bisa jadi bersalah juga. Ya. Nah, Romo, di Minggu Prapaskah ketiga ini, ada pesan apa Romo yang dapat Romo ingin sampaikan? Ya, para sahabat oase rohani Katolik terkasih, Minggu
Prapaskah sebetulnya ini disediakan pertama-tama untuk mereka calon baptis. Maka kalau kita mengikuti dinamika bacaan-bacaan kitab suci dari Minggu Prapaskah pertama sampai nanti kelima, Minggu Palma, dan akhirnya sampai Hari Raya Paskah, itu mengantar mereka pada iman akan Kristus yang sengsara, wafat di salib dan bangkit itu. Untuk yang kedua, untuk yang sudah dibaptis, masa Prapaskah ini menjadi sarana, menjadi masa sesal dan pertobatan, masa untuk semakin intim dengan Allah sendiri, dengan Yesus Kristus sendiri. Dan khususnya untuk Minggu Prapaskah yang ketiga ini, kita semua, para sahabat Oase Rohani Katolik, diingatkan akan pembaptisan kita. Bahwa pembaptisan itu berarti bersatu dengan Allah sendiri, memberikan diri kepada Allah sendiri, menjadi anaknya, tetapi sekaligus pembaptisan itu mengantar kita untuk menjadi misionaris-misionaris, menjadi pewarta-pewarta kabar gembira, sebagaimana dialami oleh perempuan Samaria ini. Maka marilah kita terus menjalin relasi akrab, mendalam, intim dengan Allah, Yesus sendiri, dan terus giat untuk mewartakan sukacita Injil, menjadi saksinya dengan kata-kata maupun perbuatan. Ya, Romo Widi, nampaknya kita harus segera mengakhiri acara Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua ini ya Romo. Kita akan menutup acara Oase Rohani Katolik hari ini dengan doa penutup dan mohon berkat melalui Romo Widi. Baik. Marilah para sahabat Oase Rohani Katolik, kita mengakhiri acara ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Rahim dan sumber kebaikan, terima kasih atas sabdamu yang Engkau berikan kepada kami. Terlebih-lebih terima kasih atas Yesus Kristus Putramu yang Engkau berikan kepada kami sebagai sang sumber air kehidupan, yang memberikan keselamatan dan kehidupan damai sejahtera kepada kami. Semoga di masa Prapaskah ini, karena kekuatan Roh-Mu, kami terus-menerus dimampukan untuk menjalankan laku tapa dan laku sesal tobat, sehingga kami Kau perkenankan untuk merayakan Hari Raya Paskah kebangkitan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga saudara sekalian, para sahabat Oase Rohani Katolik terkasih, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Widi untuk permenungan yang telah disampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Widi dapat memberikan semangat, inspirasi, dan sukacita bagi kita semua. Akhir kata Romo Markus Nur Widi Pranoto dan saya Felicia Lili mohon pamit undur diri. Marilah kita amalkan Pancasila dengan semangat. Kita adil, bangsa sejahtera. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.